percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu masih bekerja Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat-Mu nyata dan selalu ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa dalam renungan Rise Up pada hari ini dan diambil dari Bilangan pasalnya yang ke-22. Judul yang saya berikan adalah Melihat dengan Roh, dan ayat kunci yang akan dipakai adalah dari Bilangan 22 ayat ke-31. Lalu Tuhan membuka mata Bileam sehingga ia melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya. Maka berlututlah ia dan sujud. Latar belakang daripada Bilangan 2 ini melihat
mungkin sebuah kisah yang cukup aneh namun sangat syarat dengan makna jika kita memperhatikan, karena Bileam adalah seorang nabi yang diundang oleh raja yang notabene adalah raja dari musuh yang melawan bangsa Israel, Raja Moab dalam hal ini, untuk dibayar untuk mengutuki bangsa Israel. Meskipun Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Bileam untuk tidak pergi, tapi Bileam itu pada akhirnya memaksa dan akhirnya diizinkan, namun dengan syarat ia hanya diizinkan Tuhan untuk mengucapkan kata-kata sesuai yang Tuhan taruh di dalam mulutnya. Nah, dalam perjalanan ternyata Tuhan juga utus malaikat untuk menghadang, namun keledainya itu bisa melihat malaikat keledai yang ditumpangi oleh Bileam. Dan keledai itu ingin menyelamatkan tuannya, yaitu Bileam, dari maut, sehingga Bileam bahkan marah dan memukuli keledainya itu. Akhirnya Tuhan buka matanya Bileam karena keledai itu berbicara. Ia pun juga melihat kenyataan rohani yang tersembunyi dari matanya yang terbuka. Jadi hari ini kunci yang kita dapatkan adalah dari ayat 31 kita dapatkan dua hal, yaitu pertama adalah ada sebuah realitas rohani yang tidak kita lihat. Sama seperti Bileam, hanya mampu melihat apa yang ada di depan matanya saja. Dan di sini di dalam dimensi di mana kita ada, dimensi realitas di mana kita hidup, kita melihat yang kelihatan. Tetapi ada satu dimensi, namanya dimensi rohani, yang tidak tampak di depan mata kita, tapi itu nyata, itu sungguh sesuatu yang bahkan lebih nyata dan membawa pengaruh, sehingga Tuhan juga bisa tempatkan keledai-keledai dalam kehidupan kita, supaya ketika ada satu situasi yang dianggap sangat genting, justru keledai seperti itu Tuhan pakai untuk menghalangi atau mencegah, dan juga bisa dipakai untuk menyelamatkan kita dari kehancuran. Jadi kali ini maukah kita membuka mata kita melihat apa yang kita bisa lihat bukan hanya secara jasmani tapi juga secara rohani. Jadi biarlah mata kita yang terbuka ini bukan hanya melek secara jasmani tapi juga kita bisa melek secara rohani. Yang kedua adalah Tuhan bisa berbicara melalui apa saja, dan Tuhan bisa pakai keledai berbicara untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu Tuhan bisa pakai dan gunakan. Jadi maukah kita juga bilang pada Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni kalau ada hal-hal yang menyebabkan bahkan Tuhan bisa pakai keledai, bisa pakai batu-batu untuk bernyanyi, dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan segala sesuatu yang kelihatannya tidak hidup atau makhluk hidup atau yang tidak bernyawa seperti batu pun bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan, oleh karena kitanya yang tidak mau dengar-dengaran. Oleh karena itu Tuhan mau berbicara dalam kehidupan kita semua. Dan yang terakhir adalah ketaatan itu ternyata lebih penting daripada ambisi pribadi manusia. Bileam memang punya reputasi sebagai nabi, tapi ternyata hatinya itu degil dan hanya menyimpan sebuah kompromi. Jadi dari kisah ini Tuhan itu ingin memberikan sebuah peringatan melalui hidup kita, supaya kita boleh memiliki hati yang senantiasa transparan, terbuka di hadapan Tuhan, bukan mengejar ambisi tapi mengejar kehendak Tuhan. Dan biarkanlah suara kita ini, kalau kita punya satu talenta, biarkan suara Tuhan itu yang ditaruh dalam hidup kita boleh diperdengarkan kembali bagi yang lain, dan tentunya bukan karena ambisi tapi untuk kemuliaan Tuhan, dan tidak mencari upah duniawi tapi mencari Tuhan di atas segala sesuatunya. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami mau minta supaya Engkau memberikan kami kepekaan untuk kami boleh mengikuti segala kehendak dan jalan-jalan-Mu, sehingga ketika Engkau menyatakan lewat cara-cara yang rasanya tidak lazim
Seperti kisah Bileam dengan keledai ini, Tuhan kami mau minta bersihkan hati kami dari ambisi pribadi, gantikan dengan sebuah kerinduan hati yang menyala-nyala untuk hanya menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang mungkin memiliki keledai-keledai dalam hidup yang kami anggap sebagai penghalang, ternyata Tuhan mau pakai itu mencelikkan mata kami, mencegah kami supaya kami tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau pakai dan membuka mata kami secara jasmani maupun secara rohani. Kami boleh melihat dengan mata roh dan kami mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan beracara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bilangan 22. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriho. Balak memanggil Bileam. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor, ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia, dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu, sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Zipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, 'Ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu, datanglah, serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka.' Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, 'Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.' Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, 'Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu.' Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, 'Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami.' Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, 'Beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah, dan serapahlah bangsa itu bagiku.' Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, 'Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan, Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu, apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku.' Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, 'Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan.' Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon, pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, "Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu?" Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan." Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnyalah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel.